Ya, perkenalkan nama saya Heru Yustanto. Kebetulan biasanya saya nggak pakai, takut dimasalahin biasanya. Saya gelarnya sarjana sosial, lulus masuk tahun 93, lulus tahun 99, KKN di Wonogiri, Purworejo. Kasih tahu saya. Nanti tak yang nanya itu. Oke, kemudian saya lulus dan merantau ke Bogor akhir tahun 99, bulan November, dan kemudian mulai bekerja di Radar Bogor itu tahun 2000. Radar Bogor 2000 sekitar 3 tahun saya sempat bertugas di Bogor Barat waktu jalan Cemplang, Gunung Andelo masih batu. Saya masih ingat masih batu. Dan alhamdulillah sekarang sudah bagus ya. Kemudian tahun 2004 saya pindah ke SCTV, terus ke MNT Group, dan kemudian saya sampai sekarang di Berita 1, dan videonya ada konten tadi Berita 1. Dan kemudian selain jadi wartawan, saya juga konten kreator di Snack Video. Ini saya kreator resmi dari Snack Video yang diambil dari para wartawan. Ada sekitar 1000 wartawan di Indonesia ini diminta membuat konten soal berita untuk melawan hoax yang terjadi di Indonesia. Dan itu saya dibayar. Alhamdulillah sampai hari ini sudah hari ke-10 ini, 11 ya, sudah sekitar hampir $150. Mudah-mudahan nanti sampai akhir bulan itu $200. Lumayan kan? Nah, permintaan Bang Agil tadi, saya mau usah ngomong yang teori-teori kayak lebih tadi karena saya nggak bisa. Walaupun saya sekolahnya di jurnalis, di teori yang tadi itu udah tahun 93. Udah lupa. Saya diminta bagaimana share pengalaman main konten, main handphone yang menghasilkan duit. Boleh tanya, ada nggak di sini yang nggak punya handphone? Atau di sini sudah punya handphone semua? Android semua? Pertanyaannya, ada tidak yang dari handphone itu menghasilkan uang? Ada kan? Dari handphone menghasilkan uang? Atau dari handphone justru keluar uang? Servis, beli kuota, tinggalkan. Anda dari handphone harus menghasilkan uang. Saya sendiri, saya ceritakan tadi, dari handphone saya kalau $200, jadi bulan depan saya bisa 200 kali 16.000 aja. Sudahlah 3,5 juta uang. Kalau gaji kan rumah, anak istri. 3,5 juta itu hak saya. Mancing, bayar pulsa, dan apa lagi ya? Satu aja lo kayaknya ganti handphone. Saya biasa ganti handphone itu 3 tahun sekali. Dan karena konten saya nggak mau ganti handphone bayar dari gaji. Ganti handphone ya dari konten. Tadi tugasnya dari Mas Agil, Mas ajarin caranya mendapatkan uang dari handphone. Yuk kita ulik. Karena tidak saja saya, Anda semua bisa. Jalannya ada. Anggap dunia maya ini sebagai harta karun. Kalau Anda tidak dapat, berarti tidak mau mendapatkannya. Mau nggak? Mau, berarti belum tahu caranya. Kita ulik. Oke, kita masuk ke materi ya. Cuan dari berita atau cuan dari sosmed, why not gitu kan? Why not saya dapat 3,5 juta, Anda enggak? Padahal Anda bisa. Capitalnya, modalnya lebih banyak Anda. Oke, next.
Nah ini tadi $83 itu uang jalan saya, apa uang pendapatannya nanti terhitung sehari-hari ada di akun saya. Sudah saya ceritakan tadi, sosial media itu harta karun. Kalau kita nggak dapat, berarti kita tidak tahu caranya mengambil. Next. Oke ya. Lalu di manakah kita? Akankah kita menggunakan handphone dan membayarnya? Bayar kuota, servis, atau kita akan menghasilkan uang dari handphone kita? Pilih mana kira-kira? Bayar atau menghasilkan? Yes, menghasilkan. Next. Next. Ya. Iya. Oke, next. Nah ini tadi pertanyaan, di manakah kita mendapatkan uang atau hanya menonton aja? Kita mendapatkan. Jangan hanya menonton, tetapi kitalah yang ditonton. Kan semua punya akun. Akun kita hanya buat nonton. Sesekali lah kita upload, kita yang ditonton. Next. Ready, ngerti? Dan bisa kita melihat bagaimana proses evakuasi pohon tumbang di Kota Bogor pagi ini. Sudah ada koordinator berita 1 Heru Yustanto di sana. Selamat pagi Heru. Iya Heru. Next. Nah, gimana cara mendapatkan uang? Oke, kira-kira saudara-saudara semua pengen nggak? Memulainya gimana pasti ya? Memulainya gimana? Ya, ada banyak modal, ada banyak kapital modal di diri kita itu yang bisa menjadi modal untuk dilakukan atau dijual dalam konten kita. Punten, Bapak boleh berdiri sambil saya. Saya punya pertanyaan, tapi tolong dijawab dengan jujur ya. Di antara saya dengan Pak Turmudin, upami ganteng mana? Oh, jujur. Aduh berat kan? Bohong kalau ganteng saya. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Bapak guru, upami dihitung ilmu. Bohong kalau pinteran saya ketimbang guru. Berarti ganteng udah apa? Pinter udah kak. Saya ganteng udah kalah, pinter udah kalah. Saya ganteng kalah, pinter kalah. Tetapi kenapa sosmed saya laku? Atau kita balik, kalau yang saya tadi laku, kenapa Pak Turmudi tidak laku? Karena belum dicoba. Hari ini kita drive, kita dorong teman-teman, saudara-saudara semua untuk bisa melakukan. Kira-kira tolong kebanyakan, kira-kira kalau ingin bisa gitu, apa pertanyaan kalau akan memulai? Apa kira-kira kesulitan Anda untuk bisa memulai? Ketika ingin memulai, kira-kira, ayo kita sekarang share aja ya, nggak ada teknik, nggak ada teori, kita tukar pengalaman aja. Sebagai saya yang sudah memulai duluan dan Anda pengen atau akan memulai. Kira-kira pertanyaan apa? Udah pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Dari mana dulu? Iya, persis. Dari mana dulu? Saya mau, tapi kok banyak? Iya, jawab dikatakan jawab. Saya mau mulai dari mana? Ini pertanyaan saya alami waktu 4 tahun lalu saya juga memulai. Waktu itu saya bekerja di Berita 1 TV, di TV sedang shutdown. Saya gaji dari dua digit, kemudian
turun menjadi 500 atau di bawah 500.000. Bayangkan, anak saya yang satu masih kuliah di IPB, yang satunya SMA, istri anak saya untuk makan, tetapi pendapatan saya 500. Saya beruntung saat itu dikasih rezeki masalah bahwa uang saya nggak cukup untuk menghidupi anak dan istri saya, sehingga saya berpikir untuk main sosmed menghasilkan uang. Saya memulai lihat dari keterpaksaan. Kalau teman-teman, Anda akan memulai dari niat pengen, tidak saya mau melakukan. Kalau saya dari keterpaksaan. Akhirnya saya memulai tahun sekitar 4 tahun lalu memulai mendaftar menjadi content creator di sedang video, dan kemudian waktu itu saya belajar ngeditnya ke anak saya yang masih SMP waktu itu, belajar ngedit seharian untuk bisa membuat konten, dan kemudian mulai melangkah menjadi content creator. Kemudian per bulan saya waktu itu masih ingat dapatnya $60, $20 pernah, $120 pernah. Tetapi itu terus kita lakukan, kita improve, kita ubah-ubah. Kalau karena tidak ada ilmu khusus mengenai sosial media, kita ubah-ubah, kita cari format yang bagus sehingga ini menjadi menarik. Dan lahirlah konten-konten yang kan konten diputarkan, yang konten tadi. Oke, ya ini. Jadi baru terjadi masih butuh bantuan ini di mana terjadi banjir di Patung Kuda Bogor nih. Jadi baru terjadi masih butuh bantuan ini di mana terjadi banjir di Patung Kuda Bogor di daerah ini terjadi banjir. Aku jempol atau membutuhkan bantuan saat ini masih terjadi membutuhkan bantuan. Konten ini dalam satu hari ditonton oleh sekitar 320.000 views dalam satu hari. Bahkan waktu itu saya memantau pada 30 menit pertama itu baru ditonton sekitar 300. Tetapi saya waktu itu terus berangkat di bakso di Jalik sudah 9.000, dan kemudian dalam satu hari mencapai 320.000. Dan dari konten itu saja, satu konten itu saja, saya mendapatkan uang $30. Ada konten yang lain? Nah ini boleh. Ini baru terjadi kemarin. Kebetulan saya pertama kali yang mengupload perkantoran di mana karyawannya terjebak di atas. Saat ini sedang dilakukan pemadaman dan sedang dilakukan upaya evakuasi karyawan yang terjebak. Nanti kita kondisinya selanjutnya. Nah, konten ini ditonton sekitar sekitar 58.000, dan kemudian di push itu didorong oleh Snack Video menjadi 84.000, dan konten ini memberi saya pendapatan $10. Nah, tetapi untuk konten ini kemungkinan teman-teman tidak bisa melakukan karena ini konten resmi dari Snack Video yang pengelolanya diambil oleh Snack Video. Jadi saya dibayar oleh Snack Video. Terus teman-teman bisa mendapatkan uang dari konten di mana ya kira-kira? Ada banyak. Misalnya ketika Anda, kalau saya kontennya khusus berita kejadian. Kalau saudara-saudara banyak bisa mengonten suasana alam, atau lakinya suana, parenting, atau yang suka nyanyi gendreng-gendreng dari musik, itu bisa menghasilkan konten, bisa disawer dari penonton. Apa itu istilahnya, ada gift, atau nanti Pak Kades, kamu bikinnya bagus, sudah kamu bikinkan video saya untuk begini, dibayar langsung. Atau
kan saya punya dagangan, punya beras. Daripada beras saya jual per kilo 6.000 ya di sini ya, per kilo berapa? Kalau gabah kering minimal 4,5 ya, atau 6.000, atau jual kalau beras di sini dijual 7.000, bungkusin saja, hah? 12.000, bungkusin saja menjadi paket-paket, kemudian dijual secara online. Kemudian promosinya di mana? Promosinya ya sambil bungkusin beras, sambil promosi apapun, atau sambil bikin drama-drama pendek gitu. Banyak kan yang kita itu mempromosikan produk kita. Ini. Atau yang dilakukan oleh anak saya itu di TikTok ya. Dia apa itu istilahnya? Mempromosikan produk orang. Affiliate. Dapat kita pasti. Alhamdulillah, anak saya kebetulan yang pertama sudah lulus SMP dan kemudian bekerja di paket nafkah. Semasa masih kuliah dia sering affiliate untuk produk-produk khas gitu, dan saat ini dia memulai kembali dan dia teruskan. Alhamdulillah, kamarnya berlutas. Yang kalau dia jual bisa jadi duit. Atau kita bagi-bagikan ke saudara, ya bisa jadi saudara. Banyak sekali pendapatan yang kita bisa dapat. Ada pertanyaan lagi? Menimbulkan niat sudah. Apa? Kira-kira apa? Cara melakukan susah nggak sih? Ada yang merasa bisa untuk melakukan membuat konten kayak apa sih? Tidak bisa. Kira-kira bisa? Tidak bisa. Tapi pengen bisa. Oke. Hari ini kalau pengen bisa kebetulan ini berarti kita bermasalah di pembuatan konten. Apa? Nyetingnya susah? Ya, nggak pede, oke, nggak pede. Berarti dijawab harus pilih. Kata lawan saya ini, Belgia aja bagian. Oh, ya saya sebenarnya untuk menghasilkan konten-konten yang tadi sampai sekarang saya bisa pick visual ngomong itu tadi bisa ngambil sekali untuk satu kita bisa 10 kali. Itu yang jadi saja, yang nggak jadi banyak masih dari saya. Nah, itu diulang. Kita menyelesaikan kata nggak pede itu dengan yes, coba sampai untuk terbaik. Kemungkinan ya kedua kali gambarnya yang apa sih? Ya, pasti mungkin memikirkan gambarnya kayak gimana ya. Kebetulan ini kita bawa pasukan banyak. Hari ini kita praktekkan cara membuat visual yang baik di sini saja. Gimana, setuju nggak? Berapa slide ini ya? Ada handphone semua kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kita ada 1, 2, 5. Ada 5. Baik, kita bentuk kelompok 3 orang. Silakan pilih masing-masing 3 orang. Nanti akan didampingi untuk proses pembuatan gambar. Silakan dipilih 3 orang di antara teman yang Anda suka. Izin ya, per kelompok dibantu. Tim 1 mana? Untuk tim 1 boleh yang ini. Tim 1 didampingi oleh Pak Ano. Silakan Ano. Ano. Cara membuat gambar kita seperti potret tadi ya. Karena kita ketika apa? Tim 2 mana? Tim 2. Tim 2. Tengah dia boleh bantu. Tim 3. Tim 3. Tim saya ada waktu 20 menit cukup ya untuk membuat gambar ya. Oke, saya bantu, saya kasih waktu 20 menit membuat visual, membuat gambar. Silakan dirapatkan dengan cepat, dipikirkan konsepnya.
informasi dari saya menyampaikan kepada semuanya ikut serta Kasih tepuk tangan. Ada rumus, ada rumus ya, ada hukum tidak tertulis dalam dunia sosial media bahwa konten kreator tidak boleh baper, dikasih komentar buruk tidak boleh ngambek. Jawab aja dengan dia dengan baik. Nanti kita perbaiki. Dalam rangka tidak baper dan dalam rangka kita agak kompetitif untuk maju. Kasih nilai berapa ini? Kakak? Kasih nilai berapa ini? Kasih nilainya ini nggak bisa dihitung. Kosong dong. Berapa serius? Nggak apa-apa, bebas kok. Nggak apa-apa kan? Nggak marah kan nomor 2 kan? Oh, marah. Hah? di arahan 85. 80. Bapak menilai diri Bapak sendiri. Kalau menilai rendah, nggak syukur. Berapa Bapak kira? 90. Bapak berapa kira-kira nilai itu? saya malu Pak. Nggak menilai itu. Ya? Nggak apa-apa, kan menilai. Netizen itu yang nilai doang udah boleh. 7. Saya bikin nilai 7,5 hampir 8 deh. 8. Ini memulai jauh sangat lebih baik daripada saya memulai. Maka kalau Anda membuat, kayaknya larinya lebih kecil dari saya. Nah, artinya yang sudah melakukan, yang sudah membuat, kan nilainya juga dengan Bapak hampir sama kan? Beda 5 paling. Sama malah 100 dia kasih nilai. Sama. Artinya apa? Antara saya yang sudah memulai lebih dulu dengan Anda yang baru memulai, sama peluangnya, dan saatnya Anda mencoba pulang dari sini, bikin mulai. Nggak ada malu, nggak ada percaya diri, Anda sudah membuktikan. Kita teknik pengambilan gambar, saya jelaskan dengan yang Anda lakukan tadi. Ini 1 frame 7 detik. Fill up, fill down, background, backlight. Istilah-istilah ini, kenapa 1 frame, 1 gambar itu 7 detik. Jadi prinsip dalam berita, pemilihan gambar dalam berita tidak berlaku pada action yang raw, kejadian tidak berlaku. Tetapi dalam film dan lain-lain ini dilakukan 7 detik. Kenapa? 7 detik itu adalah waktu durasi mata kita berkedip. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Ya 7 detik kita berkedip. Dan berkedip itulah saatnya kita menggambar, mengganti gambar yang akan kita lihat.
Pengambilan gambar sudah dilakukan semua, fill up dari atas ke bawah, smooth. Hitungannya tek 1 2 3 tek 1 2 3 till down, till up naik ya, till down turun, background. Tadi malah ada teman yang melakukan low angle, ada high angle juga. Itu adalah teknik-teknik untuk mempercantik visual. Close up, extreme close up itu mempercantik visual. Saya pikir itu tidak perlu dijelaskan. Terus kuncinya adalah kita melakukan terus dan pasti dalam proses melakukan itu terus terjadi perbaikan. Hari ini kita membuat sangat perfect, bagus. 3 hari kemudian kita akan menertawakan pekerjaan kita yang hari ini tadi. Kita akan menertawakan, oh ini kurang bagus. Hari ini kita membuat yang lebih bagus dari 3 hari nanti. 3 hari kemudian kita menertawakan ini bagus. Dan semakin hari saya yakin akan semakin bagus. Semakin feel-nya keluar. Begitu? Cukup? Kalau belum cukup nanti kita sambung dengan kita buat di grup. Kita bisa share di WA, kita bisa ngobrol di sana, bisa minta contoh-contoh video yang saya buat, atau kalau mau subscribe aja di slide video, judul kontennya berita nyata. Jangan lupa ya komentar ya. Kalau komentar habis itu lihat saya, insya Allah nanti ada pusat data. Kalau sedang beruntung. Talent ya. Nggak apa-apa kan, mau promosi gitu kan. Pokoknya Video, pasti terus juga nanti di drop ada. Saya pikir cukup, sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang sopannya. Mohon maaf kalau apa ya, yang saya bagikan ini ternyata Anda juga sudah tahu, gitu kan. Tetapi di sini kita share untuk sama-sama maju, kita memulai. Kami hanya mendorong untuk ayo berusaha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.